Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 bab yang pertama, yaitu materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan iman? Jadi secara harfiah atau secara bahasa, iman itu berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman itu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya cukup dengan percaya saja, tetapi lisan kita dan perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita yakini. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan mengikuti apa yang telah Allah firmankan melalui kitab Al-Quran, melalui Nabi Muhammad, baik itu secara lisan atau dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat ke-136. Nah, karena itu, orang beriman ini memiliki tanda-tanda. Nah, tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang ini dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi kalau misalkan seseorang beriman, maka perbuatannya ataupun lisannya itu akan mengikuti apa yang diimaninya atau diyakininya. Nah, misalkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah, artinya tiada sesembahan atau tiada Tuhan yang berhak disembah itu kecuali Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Maka dikatakan bahwa keyakinan itu terpancar dalam perbuatan. Salah satunya yaitu sifat malu, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalanan. Nah, perlu diingat oleh kita semua bahwa iman itu kadang-kalanya dia bisa naik, tetapi kadang-kalanya dia bisa turun. Maka perbaharuilah iman kalian dengan La ilaha illallah. Nah, setiap kali iman kita naik, maka kita harus berusaha untuk melakukan ibadah, amal perbuatan soleh sebanyak-banyaknya. Karena kadang-kalanya iman kita akan turun. Nah, ketika kita iman turun, maka kita harus cepat-cepat mengingat Allah, berzikir kepada Allah, La ilaha illallah. Ingatkan diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, agar iman kita yang turun itu bisa kembali naik lagi. Coba diperhatikan gambar ini. Jadi mengenal Allah itu dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Yang pertama adalah melalui ciptaannya. Yang kedua adalah melalui Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Maksudnya adalah melalui ciptaannya kita mampu mengetahui ketika ada bumi, ada langit, pasti ada yang menciptakan. Secara logika manusia berpikir seperti itu. Nah, siapa yang menciptakan? Yang menciptakannya adalah Allah. Kemudian melalui Al-Quran. Nah, di sana Allah menjelaskan tentang berbagai hal, tentang kisah-kisah masa lalu, tentang Allah bersama nabi-nabi, tentang Allah bersama malaikat. Nah, melalui Al-Quran kita juga bisa mengenal Allah. Kemudian yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Nah, di dalam Asmaul Husna ini terdapat nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang baik. Kita mampu mengetahui sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna ini. Nah, kemudian Asmaul Husna sendiri itu artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Nah, Asmaul Husna ini apabila kita lihat di dalam Al-Quran, jumlahnya itu ada 99 nama. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Melalui surat ini kita mengetahui bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, dan kita dianjurkan ketika berdoa itu menggunakan Asmaul Husna tersebut. Misalkan Ya Rahman, Ya Rahim, gitu. Dan kita jangan sampai menyalahartikan nama-nama ini. Jadi jangan menganggap nama-nama ini adalah sesuatu yang terpisah dari Allah. Bukan. Jadi Allah itu tunggal, Allah itu esa. Nama-nama ini adalah merepresentasikan sifat-sifat Allah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beberapa Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Jadi Allah itu Maha mengetahui yang nyata, mengetahui yang gaib. Nah, manusia tidak mampu menjangkau hal tersebut. Pengetahuan Allah mampu menjangkau segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya Allah itu Maha teliti, Allah itu Maha waspada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat ke-16. Nah, manusia itu seringkali mengalami kesalahan karena ketelitian itu sungguh sangat sulit.
Tetapi Allah itu maha teliti. Tidak ada kesalahan dari apa yang telah Allah lakukan atau yang akan Allah lakukan, karena Allah memiliki al-khabir. Artinya Allah itu maha teliti. Kemudian yang ketiga adalah as-sami'. As-sami' itu artinya adalah Allah maha mendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-256. Apa yang tidak bisa kita dengar, Allah mampu dengar. Baik yang sangat rendah sekali ataupun yang sangat tinggi sekali frekuensinya, mampu Allah dengar. Nah, manusia itu kemampuan pendengarannya sangat terbatas, tetapi Allah tidak seperti itu, karena Allah adalah as-sami', artinya Allah maha mendengar. Kemudian Allah juga al-basir. Al-basir itu artinya Allah maha melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-18. Kemampuan penglihatan manusia terbatas. Ketika tabir itu diperlihatkan kepada kita atau dimunculkan di hadapan kita, maka kita tidak bisa melihat apa yang di belakangnya. Tetapi Allah al-basir, Allah mampu melihat apa yang tidak bisa kita lihat, apa yang tidak bisa makhluknya lihat. Semuanya Allah mampu lihat. Tidak menggunakan alat seperti kita ya, yang kecil kita harus menggunakan mikroskop, yang besar ya, yang jauh kita harus menggunakan teleskop, tetapi Allah tidak seperti itu. Allah mampu melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk memahami hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Jadi ini adalah pernyataan Allah bahwa Allah itu akan senantiasa menolong para rasul dan orang-orang yang beriman baik dalam kehidupan dunia ataupun pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari akhir. Karena itu, kita memang dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kemudian yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Manusia itu selalu membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan orang lain dan kita membutuhkan Allah. Ketika kita menggantungkan diri kepada Allah, kita mengetahui bahwa ada sosok yang melindungi kita. Nah, itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Apa yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan yakin, karena kita meyakini bahwa Allah pasti menolong kita. Karena itu, orang yang selalu mengingat Allah itu hatinya menjadi tenang dan hatinya menjadi tentram. Kemudian yang ketiga adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
Nah, orang-orang yang mengingat Allah dengan mengucapkan Asmaul Husna, mereka tidak akan mengalami kerugian. Karena apa yang mereka lakukan di dunia ini, kelak akan diganjar Allah dengan keuntungan yang berlipat ganda di akhirat. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.